Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa ketemu lagi di video kita kali ini. Pada sesi ini, saya masih membahas tentang konsep dasar ekonomi syariah. Tapi kita masih membicarakan tentang ekonomi. Nanti pada video berikut kita akan sudah masuk pada konsep ekonomi syariah. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang definisi ekonomi. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin sekaligus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang inti masalah ekonomi. Yang kedua, saya akan membahas tentang pilihan ekonomi dan prinsip ekonomi. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, saya akan mengupas tentang sistem ekonomi dunia dan di mana posisi sistem ekonomi syariah atau ekonomi syariah. Baik, ikutilah setiap bahasan ini dengan baik dan mudah-mudahan ini akan menambah pengetahuan Anda tentang ekonomi dan ekonomi syariah. Baik, kita akan bahas poin pertama dalam bahasan kita kali ini. Apa masalah ekonomi? Sebelum kita bahas tentang masalah ekonomi, perlu kita tahu apa sih yang dimaksud dengan masalah. Masalah adalah ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Jadi sering juga disebut sebagai gap, ada kesenjangan, ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Lalu apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi? Masalah ekonomi itu muncul karena di satu sisi kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan jumlahnya sangat banyak, cukup variatif. Di sisi lain, kemampuan serta sumber daya sangat terbatas. Disinilah kemudian membuat manusia perlu berusaha memenuhi kebutuhannya yang beragam, yang tidak terbatas. Sementara di sisi lain, ia juga memiliki keterbatasan atau bahkan ketersediaan sumber daya di sekitarnya cukup terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Disinilah masalahnya. Anda harus berusaha keras memenuhi kebutuhan yang beragam tadi, yang banyak tadi, di hadapan pada sumber daya Anda dan sumber daya lingkungan sekitarnya yang terbatas. Demikianlah masalah ekonomi. Baik, yang kedua, kita akan membahas tentang pilihan-pilihan ekonomi dan prinsip ekonomi. Keduanya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu kita bahas pada poin yang sama. Apa yang dimaksud dengan pilihan ekonomi? Kalau kita bicara tentang pilihan, dan kita bicara tentang memutuskan sesuatu dari sekian alternatif yang tersedia. Jadi ada beberapa alternatif gitu, kemudian alternatif itu dinilai dan dipilih untuk diambil sebagai pilihan. Kenapa diambil sebagai pilihan? Karena ketidakmampuan kita untuk memenuhinya secara sekaligus. Tadi kita sudah bicara bahwa masalah ekonomi adalah keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan yang banyak dan tidak terbatas. Untuk itulah orang bertindak ekonomi apabila orang bisa menentukan manakah barang yang didahulukan untuk dipenuhi dan manakah barang yang bisa ditunda untuk dipenuhi pada kemudian hari. Dan orang bertindak ekonomi atau bisa memilih secara ekonomis adalah orang yang siap menentukan apa yang harus dia korbankan untuk mendapatkan hasil tertentu yang optimal. Misalkan Anda mendapatkan gaji 1 juta. Bagaimana Anda bisa berpikir menentukan 1 juta itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Bisa beli rica, cabai, beras dalam waktu tertentu secara optimal. Itu disebut sebagai pilihan-pilihan ekonomi. Anda mungkin ingin beli lebih dari itu, tapi sumber daya Anda terbatas. Kemampuan mengelola, memilih sumber daya yang kita miliki dibandingkan dengan keterbatasan kita, dengan banyaknya pilihan, itu disebut sebagai pilihan-pilihan ekonomi. Dan ini juga terkait dengan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi itu berkenaan dengan asas atau standar di mana orang berupaya untuk mendapatkan hasil yang optimal
dengan pengeluaran yang kecil. Dalam konteks ekonomi ini sering juga disebut sebagai efisiensi. Misalkan orang membuat roti, maka dia membutuhkan bahan baku. Bahan baku itu diperhitungkan sedemikian mungkin agar bisa efisien. Dengan efisien, maka dia bisa mendapatkan untung. Inilah dalam perspektif produsen misalkan. Kalau dalam perspektif negara dengan sumber daya anggaran yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan yang banyak, maka dia harus memilih, dia harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu dengan sumber daya yang terbatas ini, tapi bisa memberikan program-program yang berdampak signifikan atau optimal. Inilah yang disebut dengan pilihan dan prinsip ekonomi. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Ini adalah hal yang paling penting karena kalau kita bicara tentang ekonomi, dia akan berbicara tentang 3 kegiatan ekonomi. Apa saja? Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa itu produksi? Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah konsumsi. Kegiatan memanfaatkan, menggunakan barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah distribusi. Kegiatan membawa atau mendekatkan barang dari produsen kepada konsumen. 3 kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling inti dalam kegiatan ekonomi. Kalau terjadi masalah ekonomi, seringkali akan bertumpu pada 3 kegiatan ini. Misalkan, apabila produksi beras terbatas di suatu negara, maka ini akan menjadi masalah bagi masyarakat karena konsumsinya tidak terpenuhi. Masalah bisa terjadi, bisa juga pada distribusi. Misalkan beras diproduksi dengan jumlah yang banyak, tapi ketika distribusinya tidak merata, ada daerah tertentu yang tidak dapat, maka ini akan menimbulkan masalah ekonomi. Atau bisa juga masalah ekonomi berada pada konsumsi, yaitu ketika ada produksi yang melimpah, ada distribusi yang dilakukan secara efektif sampai kepada konsumen. Namun di sisi lain konsumen memiliki daya beli yang rendah. Kenapa? Karena pendapatannya rendah, sehingga membuat dia tidak bisa membeli barang itu dengan maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Ini akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu penyelesaian masalah ekonomi seringkali orang akan memperhatikan pada 3 aspek ini. Produksi barang yang sesuai dengan kebutuhan daerah wilayah itu. Perhatikan distribusinya, jangan sampai dimonopoli oleh seseorang dan orang lain tidak dapat. Harus distribusi. Dan yang ketiga, perhatikan masyarakatnya, pendapatannya dinaikkan, penghasilannya dioptimalkan agar dia punya daya beli yang baik, dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Baik Bapak Ibu, yang keempat yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang sistem ekonomi dunia. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sistem ekonomi dunia yang populer saat ini, itu dia berada pada 2 sumber yang berseberangan. Satu yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme, dan yang satu sistem ekonomi sosialisme. Apa itu sistem ekonomi kapitalisme? Sistem ekonomi ini sering juga sebagai sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang sangat percaya memberikan kepercayaan mutlak tentang kebebasan individu dalam hal kepemilikan barang-barang. Jadi private goods itu sangat dihargai dalam sistem ekonomi kapital. Jadi kalau ada public goods itu sebaiknya diserahkan kepada privat karena dianggap bahwa privat lebih profesional, lebih mampu, lebih kreatif mengelola sumber daya barang-barang publik itu. Jadi negara tidak perlu memiliki barang-barang publik, memproduksi, mendistribusi, tidak perlu, serahkan kepada privat. Ini yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme. Di sisi yang lain adalah sistem ekonomi sosialisme. Apa itu? Sistem yang memperhatikan tentang hajat hidup orang banyak. Dan sistem ini mempercayakan bahwa pengelolaan sumber daya sebaiknya dilakukan secara kolektif, tidak diserahkan kepada individu, dikuasai oleh negara karena negara lah yang lebih tahu tentang kebutuhan sehingga tidak terjadi ketimpangan.
walaupun sistem ekonomi ini mereduksi individu sehingga kreativitas individu sangat terbatas. Bagaimana dengan sistem ekonomi syariah? Raharjo pada tahun 1993 mengatakan bahwa sistem ekonomi syariah itu seperti sampan yang bergerak di antara dua karang besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Jadi dia bergerak di tengah-tengahnya. Sistem ekonomi ini memberikan paradigma yang berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme. Bagaimana itu sistem ekonomi syariah? Kita akan membahasnya pada video-video mendatang. Video ini hanya akan sampai di sini saja, masih membahas tentang konsep dasar ekonomi syariah. Walaupun kita masih sampai pada sistem ekonomi global dan di mana posisi sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi global. Sekian, terima kasih.